Pemirsa, meski memasuki musim hujan, namun 10 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Peristiwa tersebut berlangsung setelah lebih dari 3 bulan tidak turun hujan. Ratusan kepala keluarga dilanda kekurangan air bersih di Bojonegoro, Jawa Timur mendekati puncak musim kemarau 2023. Bencana kekeringan yang sering melanda di Bojonegoro menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan air yang bijak. Salah satu penyebab kekeringan adalah masalah pemborosan air, termasuk penyiraman tanaman yang berlebihan. Lingkungan bersih, tanaman subur, dan udara sejuk sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Di Bojonegoro, pemerintah telah membangun pemrograman penghijauan kota, seperti penanaman pohon dan taman kota. Namun, sistem penyiramannya masih menggunakan tenaga kerja manual yang tidak memperhatikan kelembaban tanah dan kadar air, menyebabkan penggunaan air yang tidak efisien. Oleh karena itu, guna menjawab tantangan yang dihadapi, kami menghadirkan sebuah inovasi berupa sistem penyiraman otomatis berbasis tenaga surya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yaitu Auvler. Berdasarkan penelitian yang kami amati, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara membuat Auvler? Yang kedua, bagaimana cara kerja Auvler? Yang ketiga, bagaimana potensi penerapan Auvler dalam jangka panjang untuk penghijauan taman kota? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyiraman tanaman lebih hemat air dan tenaga? Jadi, manfaat Auvler adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pemborosan air hingga 50%. Yang kedua, mengurangi tenaga kerja secara manual. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Dan yang terakhir, mendukung program berkelanjutan yang sejalan dengan upaya pemerintah. Tentu saja, kami melakukan perancangan rangkaian elektronik dengan cermat. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas bagaimana kami menyusun rancangan tersebut, bagaimana cara kerjanya, dan peran setiap komponennya. Inilah susunan rangkaian Auvler yang telah kami rangkai. Yang pertama, ada pusat kendali utama, yaitu Arduino. Yang kedua, ada breadboard, tempat koneksi berbagai komponen tanpa perlu menyolder. Alat ini menyediakan jalur koneksi untuk sensor kelembaban tanah, relay, dan LCD. Dihubungkan ke Arduino menggunakan jumper kabel untuk distribusi daya. Yang ketiga, ada sensor kelembaban tanah. Sensor ini dapat mendeteksi kelembaban tanah yang dihubungkan ke Arduino Uno menggunakan jumper kabel. Lalu, yang keempat, ada relay yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang mengontrol pompa air berdasarkan sinyal dari Arduino. Yang kelima, pompa air akan diaktifkan oleh relay saat tanah kering. Lalu yang terakhir, ada LCD, digunakan untuk menampilkan status kelembaban tanah atau sistem. Saat ini, saya sedang menulis kode untuk Arduino yang berfungsi membaca data dari sensor kelembaban,
menampilkannya di LCD, serta mengontrol kapan relay harus menyala atau mati berdasarkan nilai kelembapan yang terbaca. Program ini memungkinkan sistem bekerja secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Misalnya, jika kelembapan turun di bawah batas tertentu, relay akan aktif untuk menyalakan perangkat yang terhubung, dan LCD akan menampilkan informasi real-time tentang status kelembapan serta kondisi sistem. Dengan begitu, pengguna bisa memantau perubahan secara langsung tanpa harus mengecek secara manual. Setelah proses coding selesai, saya akan mengunggahnya ke Arduino untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai harapan dan sistem dapat beroperasi dengan baik. Karena penting, kami memasang panel surya sebagai sumber energi utama agar sistem bisa bekerja secara mandiri, tanpa listrik dan PLN. Panel ini akan menyuplai daya ke microcontroller dan pompa air, sehingga Owfler tetap bisa beroperasi meskipun di lokasi tanpa akses listrik. Dengan tahapan ini, Owfler bisa bekerja secara otomatis untuk menjaga kelembapan tanah tanpa perlu pemantauan terus-menerus. Owfler bekerja dengan sensor kelembapan tanah yang mendeteksi kadar air dalam tanah. Jika tanah terdeteksi kering, sensor akan mengirim sinyal ke microcontroller Arduino untuk mengaktifkan pompa air, sehingga tanaman disiram secara otomatis. Sebaliknya, jika tanah sudah cukup lembab, sistem akan mematikan pompa air untuk menghindari pemborosan air. Untuk menguji efektivitas Owfler, kami akan melakukan uji coba menggunakan media yang telah kami buat. Inilah Owfler kami, miniatur yang telah kami desain dengan semenarik mungkin. Sini kami menyediakan dua sekat, yang satu mewakili tanah basah dan yang satu mewakili tanah kering. Selanjutnya, kami akan melakukan uji coba dengan meletakkan sensor ke tanah yang basah. Karena hari ini cuaca mendung, maka pengganti cahaya matahari adalah senter HP. Senter HP diletakkan di atas panel surya. Selanjutnya, kami akan meletakkan sensor ke tanah yang kering. Dari hasil pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Owfler Automatic Verdant Sprinkler merupakan teknologi tepat guna menggunakan sistem Arduino Uno. Dari hasil uji, alat ini juga berfungsi dengan baik sesuai pemrogramannya. Biaya yang dibutuhkan alat ini juga relatif murah dibandingkan dengan fungsinya. Dengan sistem penyiraman otomatis berbasis sensor, alat ini dapat mengurangi pemborosan air, mengoptimalkan kebutuhan tanaman, dan meningkatkan efisiensi penghijauan kota serta pertanian. Itulah Owfler, teknologi yang kami kembangkan yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan pemerintah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.